Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Oke, dengan saya sendiri, Edi Wahyuda. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan bisnis konstruksi dan properti. Pengertian bisnis properti. Menurut scan dalam pengantar bisnis Anorake, bahwa bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat, sedangkan perusahaan bisnis adalah suatu organisasi yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, atau uang untuk menghasilkan keuntungan. Properti itu sendiri adalah berkaitan dengan lahan atau tanah, hunian, bisa juga bangunan, perkantoran, dan jenis bangunan untuk perdagangan komersial. Jadi bisnis properti dapat diartikan sebagai kegiatan pertukaran barang, jasa, atau uang yang berkaitan dengan lahan, hunian, bangunan perkantoran, dan bangunan komersial. Tujuan bisnis properti itu sendiri, secara umum ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam bisnis seperti pendapatan dari scan. Dalam pengantar bisnis yang menyatakan bahwa tujuan bisnis adalah yang pertama, mencari keuntungan atau profit, yang kedua, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, yang ketiga, pertumbuhan perusahaan, dan tanggung jawab sosial. Jenis investasi dalam bisnis properti, yaitu yang pertama itu lahan atau tanah, hunian, jenis perkantoran, jenis bangunan perkantoran, jenis bangunan untuk perdagangan komersial. Strategi bisnis properti. Strategi bisnis properti merupakan suatu cara bagaimana untuk mencapai tujuan bisnis properti yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki kompetensi kinerja yang baik dalam pengelolaan perusahaan dan dalam melaksanakan pembangunan proyek-proyeknya sehingga dapat ditangani dengan efisien. Yang selanjutnya, perusahaan mampu menerapkan strategi harga yang sesuai. Adapun untuk menilai layak atau tidaknya usaha atau proyek yang dikembangkan perlu memperhatikan perkiraan investasi, modal kerja, biaya operasi, dan pemeliharaan, serta perkiraan pendapatan yang akan diperoleh dalam investasi tersebut. Prosedur pemilihan bisnis konstruksi dan properti bisa dilihat gambar di sisi kiri layar. Tanah adalah bahan baku yang paling utama dalam bisnis properti dan merupakan komponen yang paling penting yang akan menentukan kelancaran atau kesuksesan pengelolaan bisnis itu sendiri, sehingga diperlukan adanya suatu ketelitian analisa yang mendalam, pengetahuan serta ketelitian sebelum melaksanakan akuisisi atau pengusahaan tanah yang akan digunakan untuk memulai sebuah bisnis properti tertentu. Sebagai sebuah objek bisnis tertentu atau lahan, itu perlu diketahui segala aspeknya, baik dan status hukum, legalitas, peruntukan, potensial, dan peluangnya, maupun aksesibilitas serta hambatan yang dimilikinya.
Strategi pemilihan lokasi. Penilaian potensial lokasi. Yang pertama, aspek yang mempengaruhi pembentukan nilai. Yang pertama itu intrinsic location, relative location, environment inflation. Analisa makro. Ada beberapa analisa makro di sini. Yang pertama itu analisa arah pertumbuhan kota, kedua analisa aksesibilitas, yang ketiga analisa tren tata guna tanah, yang keempat analisa pemanfaatan lingkungan, dan yang terakhir analisa potensi ekonomi dan lingkungan. Analisa mikro. Analisa pertumbuhan infrastruktur, analisa fasilitas lingkungan, analisa topografi lahan, analisa faktor keamanan lingkungan, analisa faktor budaya setempat, analisa faktor nilai lokasi dan lingkungan. Analisa peluang pasar. Yang pertama, analisa harga jual berbagai properti yang ada di lingkungan sekitar. Kedua, analisa variasi jenis usaha properti yang telah ada. Analisa demografi kependudukan dengan menilai tingkat sosial ekonomi. Keempat, masyarakat akan didapatkan perkiraan daya beli maupun tingkat penghasilan sehingga daya serap produk yang ditawarkan akan semakin baik. Yang terakhir, analisa pasar yang khusus. Keputusan pengambilan lokasi. Bila ada alternatif beberapa lokasi yang sedang diperhitungkan, maka salah satu cara atau metode untuk pengambilan keputusan adalah dengan mempelajari SWOT-nya, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity kesempatan, dan threat ancaman. Yang menjadi satu kesatuan informasi dalam keputusan yang diambil. Analisa strength with opportunity dan threat. Lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, dan lokasi keempat. Itulah hasil pemaparan saya tentang apa yang saya sudah kerjakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.